Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang kali ini dihadiri oleh Risma Yulianti dan Gina Sonia. Kami dari kelompok hujan yang berasal dari kelas 5C Rank B SDIS Anara Garut. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari analisis SWOT terhadap perusahaan Dodol Wijaya. Analisis ini disusun oleh Gina Sonia, Risma Yulianti, saya sendiri Muhammad Yusuf Septia Permana. Analisis ini dilakukan pada waktu tanggal 22 November 2020 langsung terjun ke tempatnya. Kami melakukan penelitian tentunya memiliki tujuan ya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi salah satu tugas manajemen pemasaran 2. Dan yang kedua itu memberikan pengalaman penelitian terhadap kami sehingga kami mendapatkan gambaran ketika suatu saat nanti di akhir perkuliahan kita harus mengadakan penelitian demi kepentingan skripsi, kita sudah ada gambaran. Dan yang ketiga memberikan informasi terhadap objek yang tentunya di sini objek tersebut adalah perusahaan Dodol Wijaya. Yang selanjutnya yang pertama kita bahas yaitu tentang profil perusahaan dari Dodol Wijaya tersebut. Profil perusahaan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Gina Sonia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari UMKM yang telah kami observasi. Nah, kami mengambil objek pada PD Dodol Wijaya. Nama pemiliknya yaitu Bapak Haji Uyun yang beralamatkan di Kampung Mamplang, RT 1 RW 11, Kelurahan Desa Kolot, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Jenis produknya yaitu makanan dodol. Nah, yang kedua yaitu sejarah berdirinya usaha makanan Dodol Wijaya. Pada tahun 97, ada seorang pengusaha yang bernama Haji Uyun yang menekuni bidang makanan dengan khas Garut. Beliau memulai usahanya karena melihat semakin banyak akan kebutuhan perekonomian keluarganya yang semakin meningkat. Pada awalnya, beliau bekerja sebagai caddy di Padang Golf, Mampang, dengan penghasilan dari produksinya itu tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, dalam perjalanan itu, beliau diberi modal oleh bosnya sebesar 500.000 untuk memulai usaha. Pilihannya adalah menjadi pedagang yang memasak tepung dan beras ketan bagi pembuat dodol. Tidak puas sampai di situ, Bapak Uyud membuat makanan lain yaitu rengginang. Namun, usahanya tersebut tidak berjalan mulus. Gagal pada usaha rengginang tidak membuat beliau patah arang. Ia terus mengembangkan usahanya menjadi pengusaha dodol. Ternyata usahanya baru itu memiliki prospek yang bagus, di mana hingga saat ini usaha pembuatan dodol tersebut masih bertahan dan terus berkembang. Inovasi yang dilakukan beliau tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 2009, ia mampu memproduksi sendiri bahan baku dodol yakni tepung ketan. Dengan begitu, harga dodol yang diproduksi menjadi lebih kompetitif dan bahkan margin keuntungan menjadi lebih baik. Selanjutnya itu materi kompetitor. Nah, dalam tabel kompetitor ini kita bisa mengetahui perbandingan antara produk yang sedang kita identifikasi antara produk dengan produk kompetitor. Nah, produk yang kita identifikasi ini adalah Dodol Wijaya, kemudian kompetitornya yaitu Dodol Nesif. Kemudian dalam faktor strategis ini dimasukkan perbandingan antara harga, produk, promosi, lokasi, sumber daya manusia, proses, lingkungan fisik, kekuatan, keuangan. Nah, kita bisa lihat ya, dalam tabel ini Dodol Wijaya memperoleh nilai atau bobot skor 1,68, sedangkan Dodol Nesif mendapatkan nilai 1,89. Dilihat dari tabel materi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya produk pesaing lebih unggul dibandingkan dengan Dodol Wijaya.
ini dikarenakan dalam beberapa faktor strategis, produk pesaing memiliki rating yang sama dan ada juga yang lebih unggul dibandingkan Dodol Wijaya, seperti dari segi harga, produk, lingkungan fisik, dan kekuatan keuangannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara saya Gina Sonia yang telah menyampaikan dari profil dan juga matrik kompetitor dari perusahaan Dodol Wijaya. Yang selanjutnya yaitu identifikasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal. Saya sendiri yang akan menyampaikan identifikasi faktor-faktor tersebut. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan atau faktor-faktor strategis internal. Di sini Dodol Wijaya memiliki kekuatan dan juga kelemahan di dalamnya. Untuk kekuatan sendiri diantaranya yang pertama yaitu harga yang terjangkau, distribusi yang luas sampai keluar pulau. Perlu teman-teman ketahui bahwa distribusi atau sasaran pasar ya, target pasar dari Dodol Wijaya ini sudah merambah ke nasional. Menurut data yang kami terima bahwa Dodol Wijaya didistribusikan sampai keluar pulau seperti Padang, Aceh, terus di Pulau Jawa gitu, di luar Jawa Barat ya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahan pengawet alami. Jadi Dodol Wijaya ini tidak menggunakan bahan-bahan pengawet buatan atau bahan-bahan pengawet dari berbahan kimia. Rasa yang khas karena menggunakan bahan-bahan pilihan, terdapat mesin pengaduk dodol sehingga pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa dalam proses produksi Dodol Wijaya, perusahaan Dodol Wijaya itu memproduksi semuanya sendiri, dari mulai bahan baku tepung sampai packing, bahkan distribusi juga oleh sendiri. Tidak ada bahan baku yang disuplai dari orang lain. Selain dari kekuatan, faktor strategis dari internal sendiri yaitu ada kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Dodol Wijaya, yang pertama yaitu varian rasa yang terbatas, atau bisa dibilang varian rasa yang cukup itu aja gitu. Yang selanjutnya yaitu desain atau kemasan produk yang masih sederhana atau masih bisa dibilang konvensional. Distribusi dodol di dalam kota hanya dilakukan sesuai pesanan. Jadi untuk wilayah Garut sendiri, Dodol Wijaya itu pendistribusiannya sesuai dengan pesanan. Jadi hanya di beberapa toko saja gitu. Tidak di semua toko itu ada Dodol Wijaya. Yang selanjutnya tenaga kerja yang tidak tetap. Kekuatan dodol hanya bertahan 1 sampai dengan 3 bulan karena menggunakan bahan pengawet yang alami atau tidak ada bahan pengawet kimia lainnya. Jadi Dodol Wijaya ini memiliki daya tahannya itu hanya sampai dengan 3 bulan. Selain dari itu ada faktor eksternal yaitu dari peluang dan ancaman. Peluang sendiri yang dihadapi oleh Dodol Wijaya yang pertama yaitu konsumsi masyarakat dari waktu ke waktu yang terus meningkat. Perkembangan teknologi yang signifikan membuat kita hidup menjadi lebih gampang dan lebih simpel. Ini berarti dunia akan menjadi lebih sempit, semua ada di genggaman kita. Ini menjadi peluang bagi Dodol Wijaya untuk menambah ataupun memperluas pangsa pasarnya. Yang ketiga, digital marketing yang dapat memperluas pangsa pasar. Adanya dukungan pengembangan UMKM dari pemerintah diminati oleh semua kalangan. Selain dari itu ada juga ancaman ya. Ancaman yang dihadapi oleh Dodol Wijaya yang pertama yaitu daya konsumsi masyarakat yang cepat berubah. Karakter masyarakat sekarang itu lebih cepat bosan ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa masyarakat sekarang itu konsumsinya itu cepat berubah ya, cepat bosan. Makanya kalau misalkan Dodol Wijaya hanya memproduksi dodol yang itu saja, maka kemungkinan besar itu akan menjadi ancaman untuk Dodol Wijaya. Yang selanjutnya kompetitor memiliki produk dengan varian rasa yang lebih banyak,
adanya inovasi kemasan produk dari kompetitor yang lebih menarik, harga yang ditawarkan kompetitor lebih terjangkau, dan juga banyaknya pendatang baru yang lebih kompetitif. Yang pada intinya, kalau misalkan Dodol Wijaya tidak dapat berinovasi, maka itu akan menjadi ancaman bagi Dodol Wijaya. Selanjutnya kita lihat dari IFAS ya, tabel IFAS. Internal faktor analisis strategi. Bisa kita lihat dari yang tadi saya sudah uraikan, di sini sudah diberi bobot dan rating. Bobot dan rating itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Untuk kekuatan sendiri itu memiliki jumlah rating itu sekitar 1,66. Dan untuk kelemahan sendiri total jumlah ratingnya itu ada di 0,75. Sehingga kalau dijumlahkan ya, untuk IFAS sendiri kekuatan ditambah kelemahan jumlah ratingnya itu ada sekitar 2,41. Ini cukup lumayan ya untuk Dodol Wijaya. Dan selanjutnya kita beralih ke EVAS. Untuk EVAS sendiri atau eksternal faktor strategis itu jika sudah diberi bobot dan rating, untuk peluang itu menghasilkan jumlah 1,30. Dan untuk ancaman sendiri itu menghasilkan bobot rating dengan jumlah 1,41. Sehingga jika kita total jumlahkan ya, kita jumlahkan semua totalnya itu ada 2,54. Itu hasil dari tabel EVAS ya. Oke, yang selanjutnya ke matrix SWOT. Matrix SWOT akan dibahas oleh teman saya yaitu Risma Yulianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatasi peluang dengan kekuatan yang kita miliki. Setelah akan saya tadi jelaskan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang berada di PD Dodol Wijaya. Di sini saya akan memaparkan saran dari kelompok kami kepada PD Dodol Wijaya ini, bagaimana cara mendapatkan peluang dengan menggunakan kekuatan. Ya, halo. Bentar. Gina? Ya. Ya, saudara Risma gimana? Teman saya. Risma sudah stabil jaringannya? Sudah? Ya, silakan dilanjutnya. Jadi yang pertama adalah PD Dodol Wijaya perlu memanfaatkan kecanggihan teknologi karena yang saya dapatkan dan yang kami dapatkan dari hasil penelitian tersebut, Dodol Wijaya masih menggunakan alat manual atau masih menggunakan kemampuan tangan dalam menyatukan antara dodol utama dengan gaji dalam pembuatan dodol juga. Juga dalam pemotongan dodol dilakukan menggunakan manual. Seharusnya kalau misalnya PD Dodol Wijaya ingin berkontribusi lagi ke depannya, ingin memberikan hasil yang lebih baik, akan lebih baik lagi jika teknologi dimanfaatkan supaya pemotongan dodol sama rata. Yang kedua adalah mulai merambah ke pemasaran berbasis online agar capaian pangsa pasar lebih luas lagi. Di era yang sekarang ini, seperti sekarang COVID-19, maka pemasaran berbasis online adalah hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah memperoleh peluang dengan menggunakan kelemahan yang ada, atau memperoleh peluang di mana kelemahan-kelemahan kita itu ada tapi kita ingin memperoleh peluang. Yang pertama adalah membuat
packaging dodol yang lebih menarik sehingga akan lebih diminati konsumen. PT Dodol Wijaya perlu memperbaharui atau perlu mengupgrade packaging dodol tersebut sehingga orang yang tidak tahu rasanya pun akan tertarik ketika melihat packaging yang menarik. Yang kedua adalah menetapkan pegawai tetap, khususnya pegawai yang bertugas membuat adonan dodol karena kualitas pembuatan dodol ditentukan oleh siapa yang membuatnya. Di PD Wijaya ini, pegawai yang bekerja di sana bukan merupakan pegawai tetap sehingga banyak terjadinya pegawai yang keluar masuk. Ini sangat mempengaruhi terhadap proses pembuatan dodol dikarenakan pernah kejadian satu kali waktu tahun 2010 atau tahun berapa saya lupa lagi, pernah adonan dibuat oleh orang atau pegawai yang masih baru sehingga dodol yang dihasilkan gagal. Oleh karena itu pegawai harus ditetapkan atau harus tetap karena kualitas pembuatan dodol ditentukan oleh siapa yang membuatnya. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pemasaran di event-event atau pameran yang berkaitan dengan pengembangan produk UMKM. Selain itu, peluang yang ada di luaran atau dari eksternal harus kita raih menggunakan kekuatan yang ada pada internal kita, yaitu dengan cara distribusi citra rasa yang khas serta pendistribusian barang yang luas diharapkan dapat menyentuh pendatang baru yang cenderung lebih kompetitif. Selain itu, untuk mengatasi ancaman dengan kelemahan yang ada pada PD Dodol Wijaya, yang pertama dengan menciptakan inovasi varian rasa yang lebih kekinian dengan dorongan bahan baku yang alami serta alat yang dimiliki diharapkan mampu menciptakan harga yang lebih terjangkau di pasaran dengan kualitas. Ya. Sepertinya saudara kita Teh Risma mengalami gangguan jaringan ya. Ya. Tapi udah tersambung lagi nih. Teh Risma. Ya. Ya. Sekarang bisa dilanjut ya langsung ke diagram itu. Ya, langsung ke SWOT. Setelah kita mendapatkan hasil dari analisis strength, weakness, opportunities untuk mendapatkan koordinat analisis internal yaitu S dikurangi nilai dibagi 2. S yaitu 1,66 dikurangi nilai 0,75 dibagi 2 menghasilkan 0,46. Yang kedua adalah koordinat analisis eksternal yaitu T sama dengan opportunity dikurangi threats dibagi 2 yaitu 1,30 dikurangi 1,41 dibagi 2 menghasilkan minus 0,06. Jadi titik koordinat yang dihasilkan dari identifikasi yang kami lakukan adalah 0,46 dengan minus 0,06. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi SWOT dan diagram SWOT yang telah kami lakukan di PD Dodol Wijaya. Berdasarkan hasil analisis matrik dan diagram SWOT tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya produk Dodol Wijaya ini berada di kuadran 2. Ini artinya produk Dodol Wijaya berada di posisi yang kuat, namun menghadapi tantangan yang sangat besar sehingga jangan terlalu bersantai-santai diri. Perusahaan harus melakukan strategi yang terstruktur demi keberlangsungan usaha. Karena perusahaan menghadapi berbagai ancaman dari luar, maka perlu adanya pertahanan dari internal perusahaan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada. Kekuatan dimanfaatkan untuk peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi strategi. Karena perusahaan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu strategi sebelumnya. Oleh karenanya, perusahaan disarankan untuk segera memperbaiki ragam strategi taktisnya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan maka tindakan manajerial seperti apa yang harus dilakukan oleh PD Dodol Wijaya ini.
Nah, yang pertama, tindakan manajerial yang harus dilakukan oleh PD Dodol Wijaya ini, yang pertama adalah memanfaatkan digital marketing sebagai media pemasaran online, bisa melalui Shopee, Instagram, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mempertahankan kualitas dan citra rasa produk serta menambah varian rasa produk agar tidak dimiliki atau tidak disaingi oleh pesaing. Nah, di sini hal yang harus dilakukan oleh PD Dodol Wijaya yaitu mempertahankan kualitas dan menambah varian rasa yang baru agar konsumen tidak merasa jenuh, agar konsumen terus merasa lebih tertarik terhadap produk yang dihasilkan oleh PD Dodol Wijaya. Yang ketiga yaitu membuat desain produk semenarik mungkin sehingga akan lebih diminati oleh konsumen. Yang keempat, memiliki sumber daya manusia yang unggul, setidaknya memiliki 1 atau 2 pekerja yang berpendidikan sarjana sehingga bisa membenahi perusahaan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, dengan mempertahankan dan merekrut sumber daya manusia yang memiliki skill dan berkompetensi sehingga produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong UMKM menjadi lebih maju. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya kembalikan lagi kepada Ya, baik. Terima kasih buat Teh Risma dan juga Teh Gina yang telah menyampaikan dan memaparkan hasil dari kerja kita, hasil dari analisa terhadap perusahaan dagang Dodol Wijaya. Alhamdulillah, itu dia telah kita sampaikan, telah kita paparkan berkaitan dengan hasil analisa SWOT terhadap perusahaan dagang Dodol Wijaya. Dengan harapan dapat memberikan informasi terhadap Dodol Wijaya agar dapat berkembang lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.